Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Yanisworo selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Tanaman. Perkenalkan, nama saya Amanda Paul dengan NIM 114 dan teman saya Ratna Ika Rahayu dengan NIM 113. Izinkanlah kami untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Next. Menurut Rothwell 1988, faktor utama yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah suhu, pH, konsentrasi substrat, dan adanya aktivator dan inhibitor. Next. Pengaruh suhu. Enzim mempercepat terjadinya reaksi kimia pada suatu sel hidup. Dalam batas-batas suhu tertentu, kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim akan naik apabila suhunya naik. Reaksi yang paling cepat terjadi pada suhu optimum. Oleh karena itu, penentuan suhu optimum aktivitas enzim sangat perlu, karena apabila suhu terlalu rendah, maka kestabilan enzim tinggi, tetapi aktivitasnya rendah. Sedangkan pada suhu tinggi, aktivitas enzim tinggi, tetapi kestabilannya rendah. Namun, kecepatannya akan menurun drastis pada suhu yang lebih tinggi. Hilangnya aktivitas pada suhu tinggi karena terjadi perubahan konformasi panas atau yang bisa disebut dengan denaturasi enzim. Kebanyakan enzim tidak aktif pada suhu 50-60 derajat Celcius. Dalam beberapa keadaan, jika pemanasan dihentikan dan enzim didinginkan kembali, aktivitasnya akan pulih. Hal ini disebabkan oleh karena panas denaturasi yang masih reversibel. pH dan zat-zat pelindung dapat mempengaruhi denaturasi pada pemanasan ini. Next. Yang kedua ada pengaruh pH. Sebagian besar enzim beraktivitas optimal pada pH 5-9. Kurang atau lebih dari pH tersebut, maka enzim akan berdenaturasi. Enzim bersifat anfolitik, yang berarti enzim memiliki konstanta diasosiasi pada gugus asam maupun gugus basanya, terutama pada gugus residu terminal karboksil dan gugus terminal aminonya. Diperkirakan perubahan kreativitas enzim akibat perubahan pH lingkungan. Menurut Syahrul 2008, pengaruh pH sendiri memiliki pengaruh terhadap aktivitas enzim. Yang pertama ada pada pH rendah atau tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Yang kedua, pada pH rendah atau tinggi, enzim substrat dapat mengalami perubahan muatan listrik dengan akibat perubahan aktivitas enzim. Next. Yang ketiga ada pengaruh konsentrasi enzim. Kecepatan reaksi dalam reaksi enzimatis sebanding dengan konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan semakin meningkat hingga pada batas konsentrasi tertentu di mana hasil hidrolisis akan konstan dengan naiknya konsentrasi enzim yang disebabkan penambahan enzim. Sudah tidak efektif lagi. Next. Selanjutnya adalah pengaruh konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi enzimatis pada umumnya bergantung pada konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi akan meningkat apabila konsentrasi substrat meningkat. Peningkatan kecepatan reaksi ini akan semakin kecil hingga tercapai suatu titik batas yang pada akhirnya penambahan konsentrasi substrat hanya akan sedikit meningkatkan kecepatan reaksi. Hal ini disebabkan semua molekul enzim telah membentuk ikatan kompleks dengan substrat yang selanjutnya dengan kenaikan konsentrasi substrat tidak berpengaruh terhadap kecepatan reaksinya. Kemudian pengaruh aktivator dan inhibitor. Beberapa enzim memerlukan aktivator dalam reaksi katalisnya.
Aktivator adalah senyawa atau ion yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. Komponen kimia yang membentuk enzim disebut juga kofaktor. Kofaktor tersebut dapat berupa ion-ion anorganik seperti Zn, Fe, Ca, Mn, Cu, Mg, atau dapat pula sebagai molekul organik dengan protein enzim itu lemah. Dan apabila ikatannya kuat disebut gugus prostetis. Selain dipengaruhi oleh adanya aktivator, aktivator enzim juga dipengaruhi oleh adanya inhibitor. Inhibitor adalah senyawa atau ion yang dapat menghambat aktivitas enzim. Contoh inhibitor adalah arsen, Hg, cyanida. Selain 4 di atas, ada juga pengaruh faktor-faktor lain. Yang pertama adalah faktor yang meningkatkan. Ada metabolisme enzim pankreas, peningkatan gluconeogenesis, peningkatan hormon insulin dan glukakon, metabolisme aerob, metabolisme karbohidrat, dan mood. Kemudian faktor yang menurunkan ada epinefrin dan norepinefrin karena dapat mempengaruhi pelepasan insulin, menurunnya produksi hormon insulin oleh pankreas, metabolisme anaerob, dan penurunan metabolisme hormon-hormon yang dihasilkan pulau Langerhans. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.